Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Salsabila, NIT 572011337562, presensi 22 dari kelas K2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi instansi bea cukai, imigrasi, dan syah bandar menurut undang-undangnya. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepabeanan, keimigrasian, dan kesyahbandaran. Yang pertama, bea cukai. Istilah bea cukai ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2006 tentang kepabeanan dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1995. Fungsi dari bea cukai yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, pengawasan, pengoptimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ketiga, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas pokok dari bea cukai adalah Direktorat Jenderal Bea serta Cukai ada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea serta Cukai. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Bea serta Cukai memiliki pekerjaan dalam mengadakan perumusan serta proses pelaksana kebijakan yang ada di bagian pengawasan dan penegakan hukum, perihal servis dan perihal optimalisasi penerimaan negara yang ada di bagian kepabeanan serta cukai yang sesuai sama ketentuan ketetapan perundang-undangan. Yang kedua, keimigrasian. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi ini meliputi yang pertama, pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen perjalanan baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional, maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di wilayah dan di atas wilayah Indonesia. Pasal yang berkaitan dengan imigrasi ini adalah pasal 528 ayat 1. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pasal 528 ayat 2, Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Yang ketiga, pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Yang ketiga, syah bandar. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 56, syah bandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Fungsi dari syah bandar yang pertama, syah bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Yang kedua, selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, syah bandar membantu melaksanakan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue
di pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetisi di bidang keselamatan dan keamanan, pelayaran, serta kesyahbandaran. Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan, Syahbandar memiliki tugas. Tugas yang pertama yaitu mengawasi kelayak lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Yang kedua, mengawasi tata tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. Yang ketiga, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Yang keempat, mengawasi kegiatan salvage dan pekerja bawah air. Yang kelima, mengawasi kegiatan penundaan kapal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.